Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat tarawih dan salat isya yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-10. Terus lagi 10. Jadi penanggalan Ramadan kita sama dengan penanggalan bulan Masehi. Cuman dalam perhitungannya memang bulan Hijriah dan Masehi berbeda. Kalau bulan Hijriah pakai nanti pergantiannya adalah setelah maghrib. Tapi kalau Masehi adalah setelah jam 12 malam. Benten nggih. Jadi tetap benten. Dari sisinya sudah berbeda. Tetapi untuk penanggalannya kebetulan saat ini sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini sekali lagi saya itu menasihat saya pribadi dan juga jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Huda. Saat ini alhamdulillah Allah niku memberikan hujan. Padahal dulu kita minta hujan. Di saat kemarau kita minta hujan. Di saat hujan kita minta marau. Terus betul Pak Bu. Jangan dengerin pengen Pak. Pengen marau Pak. Terus itulah manusia. Manusia itu tidak akan pernah puas jika selalu mengedepankan nafsu. Makanya dalam Islam tidak boleh nafsu itu kita kalah dengan nafsu. Makanya ada yang namanya agama. Yang mengendalikan itu adalah agama. Nafsu kita dikendalikan oleh agama, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah hanya Islam. Logikanya agama yang benar adalah agama yang mengendalikan nafsu. Niki kalau ngomong agama saya bener nggih. Nah, agama saya bener, insyaallah agama yang akan mengendalikan nafsu. Bahkan dalam Islam nafsu itu ada tempatnya sendiri. Sudah dibagi. Nah, kalau kehidupan kita di dunia itu semua mengedepankan nafsu, maka tidak akan ada benarnya. Nyun sewu nggih, kene nyun sewu. Kalau kita nyun sewu gaji itu kalau dilihat nilainya ya kita melihat kebutuhan terus tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kebodohan itu adalah selalu tergantung kepada kebutuhan. Hidupnya itu selalu mengedepankan kebutuhan. Sesuatu harus beli. Ada harus beli. Sesuatu harus beli. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti itu. Beliau itu kaya, tetapi tidak konsumtif. Jadi ada bedanya Pak. Kan ada orang itu punya alasan pengen kaya itu, Nabi itu kaya, memang kaya Pak. Hidupnya sederhana. Zuhud itu adalah mampu tapi dia tidak melakukannya. Itu namanya zuhud. Kalau ini zuhud itu adalah dia mampu tapi tidak melakukannya.
Benten dengan orang miskin. Miskin itu bukan diarani zuhud Pak Jum Pak. Orang miskin bukan diarani zuhud. Memang tidak punya, tidak mungkin bisa. Memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Itulah bedanya zuhud dengan orang miskin, beda. Orang zuhud itu dia bisa melakukannya, tapi tidak dilakukan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi saat ini kalau kita gagas kurang, kehidupan kita meminta, mohon maaf, selalu tergantung kepada kebutuhan, tidak akan ada habisnya. Seberapapun kita mengambil uang, seberapapun kita menghasilkan uang, tidak akan ada puasnya. Bahkan 300 triliun 276 triliun itu tetap merasa kurang. Paham sampai sini. Jadi memang tidak boleh kita itu mengadakan nafsu kepada dunia. Bahkan dalam agama pun tidak boleh. Maka ada syariat, maka ada fikih. Bagaimana itu semua mengaturnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada 3 golongan di Ramadan ini. Ini mumpung masih awal. Saya mengatakan awal karena ini adalah 10 hari pertama di bulan Ramadan. Saya akan menerangkan ini, semoga ini bagian dari cambuk bagi saya sendiri, nasihat bagi saya sendiri. Ada 3 golongan orang itu dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang senang dengan bulan Ramadan, dia sudah mempersiapkan dulu. Kemarin kan saya sudah terangkan bahwasanya dia itu senang dengan Ramadan, maka orang yang senang dengan Ramadan, dia akan jasadnya haram masuk neraka. Yang kemarin saya terangkan, man fariha bi dukhuli Ramadan haram jasadahu ala nira. Nah, orang yang pertama ini sebelum Ramadan mempersiapkan, kayak kita mempersiapkan 17 Agustus. Bulan Agustus, tanggal 17 Agustus, Juli wis napa? Rampant. Sing arep joget sapa, sing arep nyanggutan sapa, sing arep nyanyi sapa, nganggo dikasih sing endi, mangsane pola kaya apa, sudah dibahas Pak. Harusnya Ramadan itu seperti itu. Nah, orang yang pertama ini dia mempersiapkan diri, bahkan dia mulai puasa sunnah biar tidak kaget. Dan yang kedua, mengistiqomahkan ibadah, ngaji ini juga mulai banyak dipersiapkan. Itulah yang dilakukan sahabat zaman dulu. Ini orang pertama. Ketika Ramadan, dia menyadari dia akan semakin giat dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Orang seperti ini insya Allah nek jenengan nyari rodo angel. Tapi orang yang pertama ini insya Allah jika bisa dilakukan, itulah orang yang termasuk mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang pertama. Orang yang kedua, orang ini biasa-biasa saja. Ya, orang ini biasa saja. Jadi wis gletar-gleter, ngerti bulan Ramadan ya wis biasa wae, salate ya wis biasa wae, ngajine ya gur kadang 2 ayat ya biasa-biasa wae. Tekon ning masjid sok teko ya sok ora. Salat subuh kaya salat duha. Salat subuh jam 09.30 nggih. Nek perlu kok salat subuh arep nyedaki zuhur. Jadi rane bedane salat zuhur karo salat subuh. Enten lagi Pak. Mungkin ngoten. Insyaallah iki sore-sore semua. Nah, orang yang kedua ini biasanya masjid mriku nggone kula niku nek katanya ustaz yang mengisi dulu waktu saya masih kecil itu, orang yang kedua ini selalu membuat akademisi bagi para imam, membuat audiensi kayak semacam polling, siapakah imam terbaik kalian? Adalah yang paling cepet, sing surate nek perlu kulhu kabeh dan rampung dan wis dolan.
Jadi wah, ora penak usate suwe, kae suwe si penak sing iki. Sudah memberikan polling, Pak. Jadi biasa-biasa saja. Pengen iki ndak rampung ndak wis turu. Orang maca Quran. Jadi melihat Ramadan biasa-biasa saja. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kata Allah. Dan orang-orang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Dia sama sekali tidak. Wis padha wae yo misuh-misuh ya biasa wae. Tetapi orang yang kedua ini tetap mendapatkan pahala Ramadan. Cuman tidak sebagus orang yang pertama. Ini Pak, jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga yang akan saya sebutkan nanti. Kalau kita orang yang kedua, bercita-citalah menjadi orang yang pertama tadi. Nah, Pak, memaksimalkan ibadah. Ini kalau menurut saya ini sudah menuju babak semifinal. Kenapa semifinal? Insya Allah masjid bikin itu istiqomah kesana gini. Kita kata aja nanti. Tapi masjid bikin itu per garis sok. Kata penyisian sudah mereka kalah semua. Diutur kabeh. Semifinal ini kok. Kita sing kalah sedikit kita. Insya Allah niki sedang istiqomah belum lihat ini masjid ini. Nah, orang yang ketiga ini, naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang ketiga ini. Orang yang ketiga ini mendengar Ramadan saja malah kita susah. Halah Ramadan. Nang apa kok poso. Jadi wong lan poso niku mboten gelem, Pak. Dia Islam tapi tidak mau puasa. Dan bahkan dia tetap melaksanakan kemaksiatan, tetap melakukan kemaksiatan. Nyon sewu tetap yo judi, tetap yo ngombe, tetap yo nyon sewu ya berzina, yo wis pokoke iki ora beda, tetap kemaksiatan tetap dia laksanakan orang ketiga ini. Dan bahkan nyon sewu pas poso niku bongkahe sering bongkah apa? Pedot. Dia beralasan banyak alasan. Pokoknya wong ngoten iki orang ketiga ini mang titeni kakehan alasan. Nek ora poso mesti kakehan alasan. Lah aku anu padahal siji yo badane sehat. Sing keloro wonge yo waras. Nah, sahur yo akeh. Dan sing lebih 10 niku saya mboten trimo. Saya pernah nemui orang ketiga ini, Pak. Jujur nggih ngono saya, Pak. Saya pernah menemui orang ketiga seperti ini. Orang poso yo melu bukune masjid, Pak. Nyon sewu lagi. Jaluke akeh. Nyon sewu ada seperti ini kok ada, Pak. Dan dia mengaku Islam. Orang seperti ini nek enten sing tiyang ngoten niki termasuk orang yang ketiga. Kita mendapatkan pahala boten? Tidak. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jangan sampai menjadi orang yang ketiga ini. Meninggalkan satu puasa saja di bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad SAW, termasuk dosa besar. Dan itu tidak bisa diganti oleh hari lain. Nyon sewu nggih, kula bahas iki sekedap nggih, kula tutup sekedap. Kalau orang itu sakit bepergian, kalau pergian itu tandai bintang lihat. Orang yang sakit, ibu menyusui, orang bepergian itu kalau barengnya terakhir kalau kiri. Sakit itu ada beberapa versi. Sakit ya ketika dia itu harus tidak boleh puasa karena ada suatu hal ketika dia sakit maka boleh tidak puasa dengan alasan, dengan syarat dia nanti mengganti di hari yang lain yang tidak di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, orang yang bepergian ini ada beberapa versi Pak Sewu. Ini kenapa orang dulu boleh tidak berpuasa? Dulu tidak ada pesawat, orang yang AC, orang yang sepur, tidak ada kereta cepat. Ini perjalanan nek wong sugih naik kuda, nek wong larang mlaku. Otomatis ngelah. Jenengan nek Pak sepur niku ngelak betul, Pak.
tekan Jogja nggih. Jenengan Pak numpak sepur KRL dari Solo ke Jogja ngelak mboten Pak? Mboten. Monggo. Ya, tasumu khairul lakum, berpuasa adalah lebih baik dari bagimu. Nah, puasa itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Kula tutup dengan sebuah kisah. Puasa itu adalah di mana puasa adalah ibadah yang menilai langsung Allah dan yang menyaksikan sendiri adalah Allah. Kalau badan ini, yang menilai Allah dan yang menyaksikan sendiri oleh Allah. Semua ibadah bisa dilihat, sholat, ibadah haji, zakat, syahadat, semua bisa di video, semua bisa disaksikan. Tapi nek poso tidak bisa kan? Kalau nek ngomong saya berpuasa, jangan tanya buktinya apa? Apa ya? Enggak tahu Pak. Apakah orang yang berpuasa itu mesti kuru? Belum tentu Pak. Apakah orang yang tidak berpuasa mesti lembu? Belum tentu juga. Nah, yang saya lupa nih, tidak bisa. Ini mohon maaf ada anak di sini ngomong poso pun yang gunjuru kolam kan, sebuah lipat juga tahu juga. Tidak ada yang tahu Pak. Itulah yang menilai Allah. Makanya takwa, gelarnya takwa, orang yang ngerti. Itulah kenapa. Bahkan puasa itu ibadah yang jika ditinggalkan harus mengganti di hari lain puasa ini. Walaupun syar'i Pak. Contoh nyun sewa. Ini tutup satu terakhir. Anak perempuan itu ada haid, bener Pak? Sholat betul. Nyaur sholat betul. Mboten enten Pak. Cah wedok niku ora eneng nyaur sholat. Nek nyaur utang duit iya bener lagi oleh nyaur sholat mboten enten. Adanya kalau dia haid di bulan puasa nyaur poso. Karena itu spesial bagi Allah. Dan ditutup dengan Syawal bahwasanya panjenengan jika nanti berhasil berpuasa di bulan Ramadan, tandanya kata ada seorang ulama mengatakan Anda bisa puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Nah, kalau ngomong kayak gitu karena berat. Syawal 6 hari niku nek jenengan bisa melaksanakan itu pertanda puasa jenengan kemarin diterima oleh Allah. Yang saya liyane madan sambal goreng, endok, sayur jenengan puasa doang. Padahal itu sunnah, yang lainnya itu boleh makan. Jenengan puasa 6 hari. Boleh 6 hari ini berturut-turut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu boleh. Ataupun jenengan orang pertama tadi, ya wis aku tak puasa. Boleh, puasa sunnah itu boleh dilakukan, boleh diniatkan di siang hari. Tapi kalau puasa Ramadan di malam hari. Saya ucapkan sekian, aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.